Malam, Pak. Baik. Jadi kita hari ini merupakan pertemuan pertama dalam mata kuliah litigasi hukum peratun. Kalau di portalnya demikian, ya kan, untuk nama mata kuliahnya. Nah, kalau dilihat dari nama mata kuliahnya, ini merupakan mata kuliah yang saya baru mengenalnya, ya kan. Yang saya paham ataupun yang selama ini itu adalah hukum acara peradilan tata usaha negara. Namun ada mata kuliah yang baru, yaitu litigasi hukum acara peradilan tata usaha negara. Saya mau cek dulu untuk nama yang masuk, namun bisa. Baik, ya sesuai dengan portal ini ada 14 orang yang mengambil mata kuliah hukum litigasi hukum peratun. Nah, kita di sini semester 6 ya. Iya, Pak. Ya, ini baru 5 orang yang hadir. Jadi kalau bisa dibilang 100% yang hadir pada hari ini merupakan kelas karyawan ya. Iya, Pak. Ya, benar ya. Oke. Baik, jadi saya sudah bisa nantinya memahami nanti siapa yang hadir maupun yang tidak hadir, dikarenakan apa akan demikian. Baik, untuk pada hari ini kita masih perkenalan, ya kan. Mata kuliahnya pada dasarnya sesuai dengan silabus ataupun RPS-nya. Dalam satu semester ini kita akan membahas bagaimana cara beracara. Makanya hampir sama ini sebenarnya. Saya pernah tanya sama Kak Prodi sebelum perkuliahan, apa bedanya dengan hukum acara peratun. Mungkin kan saudara semua sudah belajar hukum acara peratun. Dan kalau di portal saya lihat di semester 4 sudah ada belajar hukum peratun. Begitu kira-kira. Ya, sudah belajar hukum acara peradilan tata usaha negara.
Atau belum ini? Ada yang bisa Udah Pak, jawab? udah. Ya, Udah Pak, semester 4 udah Pak, hukum acara udah. peratur Pak. Nah, makanya. Bagus, sadari. Jadi kita mata kuliah ini adalah mengulang. Ibaratkan litigasi hukum peratun ini adalah law in action-nya, law in book-nya. Saudara semua sudah belajar di semester 4 mengenai hukum acaranya. Nah, apa yang akan dibahas di dalam law in action ini adalah output yang diharapkan saudara semua mampu dalam membuat dokumen-dokumen yang diperlukan dalam persidangan. Nah, jadi tujuannya nanti adalah untuk saudara gunakan pada saat kemahiran hukum peratun. Nah, jadi kemahiran hukum peratunnya itu adalah prakteknya. Nah, litigasi hukum peratun ini bagaimana cara membuat dari suatu gugatan, jawaban, artinya dokumen-dokumen apa saja yang harus dipersiapkan di dalam persidangan nantinya. Mulai dari pendaftaran sampai dengan putusan. Nah, inilah yang dilitigasi. Nah, setelah nantinya kita mampu membuat dokumen-dokumennya, barulah nanti praktek bagaimana persidangan. Artinya sama dengan sebuah skripsi, kita buat pada saat sidang. Nah, itulah dia harus kita pertahankan apa yang kita buat. Nah, saya baru ini ada bahwa mata kuliah bagaimana cara membuat dokumennya. Nah, padahal di dalam hukum acara peratun yang kalau saya bawa itu selalu saya ajarkan yang namanya tugasnya membuat sebuah gugatan kan gitu. Namun ternyata di Pancabudi terpisah. Ini luar biasa. Jadi dipisah dia. Satu semester buat dokumen, nah satu semester belajar teorinya, satu semester untuk praktek di lapangannya langsung, artinya peradilan semula namanya. Nah, ini nanti akan kita coba rundingkan dengan teman-teman yang lainnya, ya kan? Apakah dokumen-dokumen itu mau dijadikan sebagai tugas individu atau kelompok, kan gitu. Nah, ini ada 14 orang. Jadi silakan nantinya berunding dengan teman-temannya yang belum hadir. Ya kan, kalau di portal ada 14 orang. Apakah tugasnya mau individu atau kelompok? Yang jelas kalau individu akan lebih saudara mendapatkan ilmu yang lebih banyak ketimbang kelompok. Nah, kalaupun kelompok nanti akan dibagi, ya kan, siapa nantinya yang membuat puasa, siapa nantinya yang membuat gugatan, jawaban, sampai dengan lainnya. Ya kan? Tapi saya rasa karena ini kelasnya pekerja, ya kan, nah pasti berat untuk individu, ya kan, dikarenakan kesibukan pulang malam, ya kan. Jadi untuk individu mengumpulkannya itu pasti berat. Nah, jadi kalau mau kelompok silakan, nanti kita akan bagi, ya kan. Saya
namanya kita merdeka, kuliah merdeka, jadi silakan dibagi sendiri nantinya kalau seandainya kelompok, hasil kesepakatan bersama. Jadi tidak zaman lagi kalau dosen yang mengambil sebuah keputusan, ya kan. Merdeka belajar ini ya antara dosen dengan mahasiswa itu harus ada saling kerjasama. Jadi mungkin di dalam kelas ini ada yang lebih intens dalam update sebuah ilmu pengetahuan, ya kan. Nah, bisa jadi daripada dosennya. Nah, jadi dalam satu semester ini kalau dilihat ada 16 pertemuan dikurang 2 jadi ada 14. Mudah-mudahan kita bisa mencapainya semua. Harapan saya outputnya adalah saudara semua mampu dalam membuat dokumennya. Karena memang kalau dia hanya hukum acara peratun, ketika nantinya dia profesinya adalah sebagai seorang advokat, nah dia akan belajar kembali bagaimana cara membuatnya. Karena memang di hukum acara peratun itu tidak ada materi yang membuat mahasiswa itu harus bisa membuat suatu gugatan. Jadi nggak ada. Sama dengan hukum acara perdata. Nah, tapi kalau saya di manapun kalau saya bawa hukum acara peratun memang itu bidang saya, kan tetap saya ada buat tugas untuk bergugatan karena itu outputnya. Jadi kalau saudara tidak mampu, ya untuk apa kita belajar? Nah, apalagi litigasi ini, ya kan? Nah, jadi harus bisa membuatnya. Paling tidak kalau memang kelompok berarti ada bagian-bagian proses persidangan yang kita bisa pahami kan gitu. Nah, dari mana nanti bisa ngambil dokumennya? Nah, bisa saudara nanti ambil dari pengadilan satu bundel itu ada tentang berita acaranya bagaimana membuat berita acara persidangan, setiap persidangan. Nah, atau melalui internet. Nah, kalau saudara ambil satu dokumen lengkap di pengadilan, maka itu nanti bisa saudara pakai pada saat di semester 7. Nah, semester 7 mata kuliah kemahiran hukum peratun. Mudah-mudahan jumpa lagi dengan saya kan gitu. Nah, karena saya bawa mata kuliah juga di kemahiran hukum peratun. Ya kan? Jadi dokumen ini sudah langsung ready gitu dia, tidak lagi membuat. Nah, sama seperti semester yang lalu, yang semester 7, mereka ternyata sudah ada dokumennya. Tetapi itu pun pada saat praktek, nah inilah yang memang tidak paham. Jadi dalam membuat dokumen ini ya tinggal copy paste. Seharusnya itu tulis ulang, ketik ulang, nah baru nanti digabungkan kan gitu. Nah, jadi upayakan tetap inilah kelompoknya kan gitu. Tapi kalau nantinya pada saat pembagian ternyata berbeda kelompoknya, menyesuaikan dengan temannya kan gitu. Tapi kalau satu kelompok nantinya bisa langsung ini dipakai menjadi bahan pada saat kemahiran hukum peratun. Mudah-mudahan sama saya, kalaupun tidak sama saya, nah itu bisa digunakan. Untuk baik, jadi setiap dosen memiliki aturan mainnya sendiri-sendiri. Nah, saya baru bertemu di kelas ini dengan saudara semua. Mengingat juga saya baru bergabung di Pancabudi di tahun 2021 awal. Jadi belum lama, ya kan, bergabung. Saya pindah dari perguruan tinggi lain ke Pancabudi. Nah, baru mengajar masih lebih kurang 11 tahun. Nah, jadi dari pada saat itu masih bisa
S1 ya kan, tapi ada pendampingnya. Di 2011 saya sudah mulai mengajar ya kan sampai dengan sekarang. Jadi mungkin usia yang ada di kelas ini ada yang lebih tua dari saya kan gitu. Nah, seperti Pak Sahren, nah ini dari usia, ya itulah dia. Dan memang saya selalu mengajar mahasiswa kelas karyawan di kampus yang lain. Jadi mahasiswa saya ada yang 45 tahun, ada yang 50 tahun. Tapi saya apresiasi dengan semangatnya. Dan malah itu yang giat belajar daripada yang reguler. Ada kemauannya, kan gitu. Nah, jadi ya ada yang setelah tamat jumpa sama saya ya, ada yang masih manggil bapak, ada yang manggil abang kan gitu. Nah, tidak ada masalah, tetapi paling tidak kita ketika jumpa sama dosen kita ya tetap kita tegur sapa. Ya alhamdulillah ketika mahasiswa saya jumpa sama saya, mereka masih kenal dengan saya dan masih salam walaupun saya kadang nggak tanda kan gitu. Nah, makanya ya dosen itu ketika dia sistemnya agak killer, mahasiswa pun nggak akan mau ketika jumpa di luar itu menghindar lah dia pura-pura nggak kenal kan gitu. Nah, jadi kalau sama saya gampang saja kan gitu. Mau nilai apa A boleh kan gitu. Syaratnya ya kan ya hadir kan gitu dia. Kemudian tugasnya dikerjain sudah kan gitu dia. Nah, nggak mungkin saya ngasih yang nggak pernah masuk nilai A kan gitu. Nanti yang lain komplain. Nah, kalau seandainya nggak bisa masuk, silakan sampaikan di grup, izin Pak, saya tidak bisa hadir pada hari ini karena ada pekerjaan. Nggak ada masalah kan gitu. Ada pemberitahuan, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau dia mau nggak pernah masuk tapi dapat nilai A, boleh minta semua tanda tangan kawannya kan gitu dia. Nah, artinya jangan ada yang keberatan nantinya kan ngajukan gugatan pula ke saya kan gitu, perbuatan melawan hukum katanya. Udah kacau nanti. Dosennya nggak berkeadilan. Itu. Nah, makanya jadi kita menikmati ya kan, kalau bisa yang bisa buka kameranya buka biar kita saling mengenal, terutama juga saya ketika jumpa di luar nanti bisa tanda paling tidak seperti itu, bertegur sapa kita ya kan. Nah, jadi jangan yang sudah senior dia merasa minder kuliah, lebih bagus tetap tidak ada berhentinya. Ada mahasiswa saya dulu dia sudah sarjana tapi ngambil sarjana hukum lagi. Nah, udah bahkan sudah S2 dia di pendidikan sebelumnya. Nah, tapi karena dia mau ngambil hukum, kebetulan ditempatkan untuk di bidang hukumnya, pegawai negeri sipil kan. Dia ambil hukum itu hanya untuk jabatannya itu gitu dia. Tapi beliau ya intens dalam mengajar, dalam belajar dia. Jadi saya juga gitu juga kuliah sambil belajar, kuliah sambil bekerja. Jadi pagi bekerja, sore sampai malam kuliah. Ya alhamdulillah ya dosen itu senang dikasihlah nilai bagus. Bukan karena kita juga pintar, tapi bagaimana etika kita, ya kan, attitude. Nah, komunikasi dengan dosen, nah itu yang kadang membuat dosen itu memiliki suatu penilaian tersendiri, keaktifannya kan gitu. Ya alhamdulillah, nah S1 saya tidak ada yang B nilainya, makanya karena IPK saya 4,00 di kampus yang tidak ternama kan gitu. Nah, saya tidak pernah diterima bekerja di
manapun. Kan gitu. Termasuk aparatur sipil negara. Ya kan, lanjutlah saya kuliah S2 di UMSU. Kan? Nah, S1 saya dari UPMI. Ada yang pernah dengar UPMI? Nggak ada kan? Nah, ini kampus, salah satu kampus tertua juga, berdiri tahun 83. Berdirinya sudah lama, tetapi untuk viralnya belum. Sampai sekarang dia namanya belum viral. Tetapi kalau dia mungkin kalau ada yang dari Nias, ya kan, nah, pasti kenal karena mayoritas masyarakat Nias atau pemuda Nias banyak yang kuliah di UPMI nih, karena mungkin ada kerjasama dengan Pemkapnya, ya kan, untuk siswa-siswa yang mau belajar dapat potongan lebih banyak untuk dari pemuda-pemuda Nias kuliah di sini di UPMI. Nah, ya memang nggak ada yang kenal. Kalau saya tanya pun siapapun nggak ada yang kenal ya. Di mana kampusnya baru kenal ini Pak, apa itu Pak? Nah, jadi Universitas Kampusnya Kepulauan. SM Raja itu ya Pak ya? Ah iya, belakang makam pahlawan dia. Oh Nah, iya, di iya, depan iya. makam pahlawan itu, SM Raja. Iya, ada rupanya yang kenal, alhamdulillah ya kan. Almetnya warna biru ya Pak ya? Iya, kampusnya kecil ya, makanya julukannya si cantik manis. Dan semuanya mayoritas bekerja. Pangsanya adalah aparatur sipil negara, TNI Polri, gitu, ya kan. Nah, jadi karena saya ngelamar kerja nggak bisa, udahlah, saya putuskan untuk mengajar aja, ngambil lagi S2, ya kan. Nah, jadi supaya bisa dikenal orang dia, nama kampusnya, tamatan dari mana kan gitu dia. Nah, S2-nya lah kita sebutkan. Nah, jadi tidak masalah kita asalnya dari mana, tetapi semua yang diharapkan adalah outputnya. Bagaimana nantinya kita menerapkan ilmu hukum itu ke masyarakat. Jadi dosen saya dulu ada bilang, mahasiswa banyak seperti ibaratkannya suster ngesot. Setelah tamat, baru dia belajar kembali. Mengasih ada dia pada saat dia kuliah, dia sudah siap tempur ketika tamat, kan gitu. Nah, sekarang tinggal bagaimana, dan mau siap tempur atau seperti suster ngesot, baru setelah tamat barulah belajar. Jadi sia-sia, tidak ada yang nempel. Kan gitu dia. Jadi kalau nama mungkin sudah bisa dilihat ya kan. Ini saya cobalah kenalan dulu. Ini ada si Andre. Nah, Andre kerja atau enggak, Bang Andre? Iya Pak, kerja Pak. Kerja di mana? Di Krakatau Pak. Krakatau. Bukan. Swasta. Ya, swasta Pak. Swasta. Ini ada Ibu Irawati Agustina Tumangkor. Siap, Pak. Ya. Kerja di mana ini? Di rutan perempuan, Pak. Oh, rutan. Berarti sama siapa ya? Ada juga kan yang semester 7. Alah, saya lupa namanya. Di rutan perempuan juga, Tanjung Gusta. Iya, Pak. Kami rame, Pak. Iya. Dari Tanjung Gusta. Yang Iya, masih Pak. muda kan. Lupa saya namanya. Kemudian ada Irma Ramayani. Mana nih? Lagi di jalan nampaknya. Kemudian, Siap, Pak. Satu kantor. Mungkin lagi di jalan, satu Pak. kantor ya? Baru siap pulang dinas. Iya, Pak. Siap, Pak. Siap, Pak. Satu itu, kantor sama Bu Irawati. Ya, Bu. Ya, siap. Oke, Kantor, Pak. baik. Ya, kemudian ada Bu Maria. Siap, Ya, Pak. malam. Malam, Pak. Ya, Udah, Pak. di mana? Satu kantor dengan Irawati Tumangkor, Pak. Sama ya, banyak dari rutannya. Ya, Pak. Akhir ada Pak Sahren. Dari mana Pak Sahren? Kerja di mana Pak Sahren?
Ya Pak, selamat malam. Saya pengangguran Pak. Ah, masa pengangguran ini ya kan, bisnismen gitu bilangnya kan, Enggak Pak, enggak pengangguran Pak, pengangguran. pengangguran ya. Ya tapi yang uangnya banyak kan gitu dia kan. Sekarang ya ngetren kayak Indra Kents itu kan pengangguran dia uangnya banyak kan, akhirnya masuk dia ya kan. Nah sekarang tapi enggak lah ya kan. Nah ya pengusaha juga wira swasta pengangguran juga. Saya pun pengangguran juga, pengangguran banyak acara ya kan. Nah Itulah Pak itu. kira-kira pengangguran banyak acara ya Iya Pak. itu Gitu dia. loh. Nah jadi masih 4 orang dari total di uh, absen ada 14. Ya mudah-mudahan nanti kalau ada 5 orang ini hadir ya kan, dari total ada 14. Nah, mudah-mudahan ada perkembangan untuk pertemuan berikutnya bisa hadir semuanya kan gitu. Nah, jadi ini nanti mungkin mati sendiri, nanti kita sambung sedikit lagi, tinggal 5 menit kalau dari Zoom-nya. Nanti coba saya berlangganan dulu dengan Zoom Pro dia, jadi supaya bisa agak panjang dan nggak terputus. Karena kan kalau dapat jatahnya 40 menit gitu. Nah, saya belum beli paket untuk Zoom-nya. Biasa semester lalu saya beli paket Zoom-nya. Kalau dosen lain ada juga yang dia beli Zoom Pro-nya itu. Ada? Nggak ada? Atau 40 menit selesai? Nah, jadi sama Ada, Bu. saya ketika, Iya Pak. ya 40 menit selesai. Ya kalau Pak Agus kemarin yang hukum acara dia pakai Google Classroom. Jadi nggak ada Google Classroom. batasan. Ya, Google panjang Classroom deh Pak. ada batas waktunya. Nggak ada Pak. Oh, bisa juga nanti kita coba kan. Nah, Google Classroom berarti nggak ada batasnya deh ya. Saya baru apa juga, belum pernah saya buka buat kelasnya. Nanti coba saya cari tahu kayak mana cara buat Google Classroom-nya. Itu. Karena emang kalau Zoom ini 40 menit aja. Kalau emang Google Classroom bisa, ya kita nanti sepakati kan gitu. Google Classroom kalau memang tidak ada batas waktu, yang penting bisa di-record dia kan, karena bukti rekaman inilah yang harus saya upload sebagai bukti absensi saudara semua gitu dia. Nah, di kehadiran kemudian tugas itu yang paling utama ya kan. Nah, ini hukum acara peradilan tata usaha negara ini ada sedikit berbeda dengan hukum acara perdata. Mungkin sudah belajar dan mungkin masih ingat apa perbedaan daripada hukum acara peratun dengan hukum acara perdata. Nah, ini lebih khusus dia, sama dengan seperti peradilan agama, peradilan tata usaha negara ini pun khusus. Nah, makanya baju toga hakimnya itu berwarna biru di alasnya. Kalau hakim peradilan umum warna merah. Sama dengan peradilan militer warna merah juga. Nah, peradilan agama dia warna hijau. Kan gitu. Makanya dia sedikit berbeda. Kenapa? Ya kan? Karena ada ketidakseimbangan daripada para pihaknya. Kenapa ada ketidakseimbangan? Siapa yang bisa menjawabnya? Mengingat ini mata kuliah apanya, hukum acara peratur. Kenapa terjadi ketidakseimbangan para pihak di dalam hukum acara peratur? Kalau nggak salah karena adanya pihak intervensi ya Pak ya. Yang ikut serta dalam gugatan atau yang tergugat intervensi. Baik, saya kantongi dulu. Yang lain gimana pendapatnya? Yang lain gimana? Ada pendapat? Ini para Srikandi Rutan ini, ada nggak pendapatnya nih? Luar biasa nih, 3 orang ya kan
Polsus di kelas kita, Waper, wanita perkasa, ya kan. Nah, cuma ini mana nih Bang Andri, apa pendapatnya? Saya nggak tahu, Pak. Aduh, nggak ingat mata kuliah hukum acara peraturnya inilah, ya kan. Nah, memang kan ada tadi saya ada ajaran yang diajarkan oleh guru kita, ya kan, ingat gaji karena diulang, lupa gaji karena nggak pernah diulang. Maklum, ya kan. Nah, kalau bisa itulah catatan saya setiap belajar dulu kuliah tetap saya simpan sampai sekarang waktu kuliah dari S1 sampai dengan S2 itu saya simpan catatannya. Kadang saya buka warna tulisannya sudah berubah. Nah, jadi perbedaan kenapa terjadi ketidakseimbangan di dalam para pihaknya, ya kan? Hukum acara peratun ini termasuk sama dengan hukum publik. Nah, hukum acara perdata dia adalah hukum privat. Nah, hukum publik itu bagaimana? Itu antara penguasa dengan rakyatnya. Kan kalau privat antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum, antara badan hukum dengan badan hukum. Kan gitu. Nah, inilah